Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Santini dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan kebijakan politiknya terlebih dahulu, yaitu ada 4 kebijakan. Yang ke-1, membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai ditetapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Untuk yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR. Nah, untuk yang kedua ini, pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau juga disebut DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, dan penegakan wewenang BPK. Untuk yang ketiga, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Lanjut ke kebijakan yang selanjutnya, yaitu yang kedua, meluruskan otonomi daerah. Terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah, Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirilis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Rakyat di daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Selanjutnya dilanjut yang ketiga, yaitu pemberantasan KKN. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintah Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Dilanjut ke kebijakan yang keempat, yaitu melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat, serta upaya pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Megawati, yaitu yang pertama, untuk mengatasi uang luar negeri sebesar 150,80 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru. Dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US dollar 5,8 miliar sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US dollar 34,66 miliar. Kedua, untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US dollar 930. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp8.500. Yang keempat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Yang kelima, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan Presiden Megawati di bidang ekonomi lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Kebijakan Presiden Megawati ini kemudian disebut dengan privatisasi dan disinvestasi.